yang menjadikan seorang muslim wajib menunaikan puasa. Berbagai syarat atau ketentuan yang menjadikan seorang muslim dipandang wajib menunaikan puasa. Jadi kalau syaratnya ini terpenuhi, baru wajib puasa. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak berlaku kewajiban puasa baginya. Paham sampai sini? Baik. Wahuma ithnan. Syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Awas, hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka puasa tidak wajib bagi Anda. Jelas ya? Satu, al-bulugh. Al-bulugh sampai pada usia baligh. Satu, al-bulugh sampai pada usia baligh. Insyaallah kita sudah pahami secara fikih. Ya, perempuan tandanya sudah masuk kepada masa haidnya. Laki-laki tandanya sudah mulai misalnya mengalami mimpi tertentu atau sampai pada penalaran tertentu. Jadi kalau tidak sampai kemudian pada masa-masa ini, kita bacakan fala yajibu siyamu 'ala as-sabi hatta yablugh. Maka tidak melekat kewajiban pada seorang anak yang belum mencapai masa baligh ini. Jadi kalau misalnya posisi Anda sudah baligh, ya boleh silahkan berlaku kewajiban di sini. Wajib hukumnya dia puasa. Tapi bagi anak-anak yang belum sampai pada usia baligh, maka dia belum wajib puasa. Sekalipun misalnya dia ingin puasa, silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan bebani dia di luar batas hal yang melekat pada dirinya. Hati-hati, Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan dia puasa. Kalau ingin silahkan, tapi belum wajib baginya. Allah saja, Nabi saja tidak wajibkan. Maka Anda jangan sampai menjadikan anak Anda berlatih sampai mewajibkannya, itu tidak benar. Kalau ingin latihan silahkan, gak ada masalah ikut-ikutan. Ya, misal Ramadan pertama dia ikutan, ya, usia misalnya 6 tahun, belum balik, ingin puasa, support, silahkan dorong. Masya Allah, begitu dia puasa zuhur misalnya, sudah mulai dia kelihatan agak mulai lapar-lapar. Asar jam 4, jam 5 minta makan sudah nggak tahan. Lapar, buka ya. Masya Allah. Ketika dalam posisi demikian karena belum sampai kepada status baligh, maka perkenankan, iya, silahkan nak buka. Kalau perlu puji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Masya Allah, anak mama soleh sudah bisa Ramadan pertama puasa sampai asar ya. Ananda luar biasa. Dulu mama seusia Ananda itu belum bisa begini. Besok coba lagi ya, ikut lagi. Mudah-mudahan sampai kepada maghrib. Jangan didorong-dorong terus. Jam 5 minta buka misalnya, mau buka ya, sayang 1 jam lagi ya, ayo terus. Sudah dia nggak tahan, Anda suruh terus kan? Ya Allah saja meminta dia, bukan bagian dari kewajiban. Kenapa Anda wajibkan? Jangan menimbulkan madarat di sini. Paham ya? Baik. 1, bulugh, baligh. 2, al-qudrah. Qudrah. Adanya kemampuan dalam menunaikannya. Adanya kemampuan dalam menunaikannya. Fala yajibu siyam 'ala al-'ajiz min maradin aw ghairi. Maka puasa tidak berlaku hukum wajibnya atau terangkat hukum wajibnya pada seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam menunaikannya, seperti karena alasan sakit atau yang semisalnya. Di puasa wajib, orang-orang beriman tunaikan puasa. Baligh memenuhi unsur baligh. Tapi ternyata dia punya alasan lain. Sakit misalnya. Bukan sakit biasa ya, nanti kita lihat. Bukan sakit biasa. Jadi tidak semua jenis sakit yang disebut dengan sakit menjadikan Anda kemudian, mohon maaf, tidak menunaikan puasa. Terangkat hukum puasanya pada penyakit yang sekiranya bila Anda berpuasa, maka menjadikan puasa itu menjadi sulit atau memperparah penyakitnya. Jadi kalau sekiranya penyakit Anda biasa-biasa, maka tidak harus kemudian Anda batalkan puasa. Atau tidak berlaku hukum wajib, tidak. Anda jalan dari Al-Murabi, tiba-tiba ke Seleo misalnya kan, Masya Allah. Terus ke depan, Pak, es teh manis ya. Masya Allah. Bapak kan puasa, tapi kan sakit. Masya Allah. Itu tidak tepat. Itu pernah terjadi zaman dulu, pernah. Ya, Ibnu Sirin itu pernah jalan, tiba-tiba kemudian dia mengiris bawang kalau kita. Kemudian ketika mengiris, teriris, kemudian tangan keluar darah, dia merasa sakit. Dia jalan, kemudian dia buka di depan banyak orang. Begitu buka, orang tanya, kenapa Anda buka? Saya kan sakit.
Kan ayatnya berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridha." Sakit apa? Dikena iris. Nah, jadi yang seperti ini tidak perlu ditiru ya. Atau kalau sama sekali dia tidak mampu untuk puasa, maka kewajiban puasanya dipandang tidak berlaku bagi dirinya, diganti dengan alternatif yang lain semacam fidyah nanti. Yang hukumnya kita akan bahas belakangan. Jadi dua hal inilah yang menjadikan seseorang beriman dipandang wajib menunaikannya. Baligh, yang kedua punya kemampuan untuk mengerjakannya. Jelas, jadi kalau ada anak-anak belum sampai kepada baligh, terangkat hukum wajibnya. Kalau ada orang tidak punya kemampuan, terangkat pula hukum wajibnya dengan alternatif bisa qadha ataupun dengan fidyah. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau ada seseorang misalnya sudah baligh dan punya kemampuan tetap tidak mau puasa, maka kemungkinan hanya dua melekat pada dirinya. Imma dia orang lemah yang sakit, atau yang kedua dia orang baligh yang kekanak-kanakan.